Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Vera Inkana, NIM 211301013, kelas A21, program studi D3 Kebidanan. Saya akan membawakan materi presentasi yang berjudul KB menurut pandangan Islam. KB menurut World Health Organization atau WHO adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Keluarga berencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 12. Tujuan melakukan KB yang pertama, mencegah terjadinya ledakan penduduk. Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan akan mengakibatkan kesengsaraan dan menurunkan sumber daya alam serta banyaknya kerusakan yang ditimbulkan. Yang kedua, mengatur kehamilan agar anak terpenuhi kebutuhannya dan untuk menjaga kesehatan ibu. Yang ketiga, tercapainya NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dan membentuk keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas artinya suatu keluarga yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan produktif dari segi ekonomi. Apakah haramkan melakukan KB? Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun kewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Dan apabila memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sebagaimana hadis Nabi, kami pernah melakukan a'zal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Al-Quran ketika itu masih selalu turun. Dan pada hadis lain, kami pernah melakukan azal yang ketika itu Nabi mengetahui tetapi ia tidak pernah melarang kami. Menurut hadis tersebut, adalah sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu kesehatan disebut dengan istilah coitus interruptus. Perbuatan tersebut dinilai mubah atau boleh dengan alasan, menurut para ulama, seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti banyak ayat yang diturun untuk mencegahkan perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi Muhammad SAW ketika mengetahui bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut, maka beliau pun tidak melarangnya. Inilah pertanda bahwa melakukan dibolehkan dengan Islam dalam rangka untuk ber-KB, karena KB lebih banyak memiliki manfaat daripada mudaratnya. Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah cara kerjanya mencegah kehamilan, man'u al-haml, bersifat sementara dan tidak dipasang sendiri oleh bersangkutan atau oleh orang lain, yang tidak haram memandang auratnya atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan mudarat bagi kesehatan. Alat atau metode kontrasepsi yang tersedia saat ini telah memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KB secara substansi
tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan merupakan salah satu bentuk implementasi semangat ajaran Islam dalam rangka mewujudkan sebuah kemaslahatan, yaitu menciptakan keluarga yang tangguh, mawaddah, sakinah, dan penuh rahmah. KB menurut pandangan ulama. Ada para ulama yang melarangnya, di antaranya ialah Profesor Dr. Madkhur Abu Ala Al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan. Tetapi banyak ulama yang membolehkan, di antaranya adalah Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hariri, Syekh Shaltut. Para ulama tersebut bersepakat bahwa KB yang dibolehkan syariat adalah yaitu suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga. Dengan demikian, KB di sini mempunyai arti sama dengan tanzim al-nas, pengaturan keturunan. Para ulama berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu untuk memperjarangkan anak. Mereka juga mendapatkan bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di antaranya firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Quran surat Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Jadi, kesepakatan para ulama dalam forum-forum keislam, baik pada tingkat nasional maupun internasional, ijma' al-majami tentang hukum ber-KB dengan ketentuan-ketentuannya adalah mubah atau boleh. Sekian presentasi yang saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.